Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu perikop tentang Elia naik ke surga. Tapi itu bukan yang saya mau sampaikan pesan Tuhan malam hari ini, sore hari ini. Tapi paling tidak itu yang menjadi basic, menjadi landasan apa yang terjadi pada waktu 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-6, bagaimana cerita dan kisah Elia terangkat ke surga dan bagaimana akhirnya dan ujungnya Elisa mendapatkan 2 kali lipat pengurapan yang dimiliki oleh Elia. Dan ini yang Tuhan mau saya sampaikan, dan saya berdoa kita punya roh pengertian dan kewalian di tengah-tengah kita. Saya berdoa waktu tengah-tengah saya menyampaikan ini, roh Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, punya pengertian sehingga setiap kita bisa mendengar artinya, sehingga setiap kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di tengah-tengah pesan pada sore hari ini. Mari sebelum itu, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa sore hari ini untuk anugerah roh pengertian dan kewalian, sehingga pengertian dan kedalaman firman bisa dimengerti oleh umat dan jemaatmu di tempat ini. Tuhan, aku berdoa untuk memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman, sehingga setiap janjimu itu menjadi daging buat setiap kami. Aku minta di dalam nama Yesus, semua apostol yang ada di tempat ini, semua yang mencoba mencuri firman, semua penguasa-penguasa penghulu di gedung ini dan di atmosfer yang ada di tempat ini, di dalam nama Yesus Maha, aku ikat kuasamu, aku perintahkan keluar dari ruangan ini, tidak boleh mengganggu setiap umat Tuhan yang mau mendengarkan firman. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bencana kanan dia ini, dia mau isi dengan kuasa perkataan kewalian firman. Dia firman yang keluar dari tempat yang maha tinggi akan memberikan kekuatan buat setiap umat dan buat setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Oke, sekali lagi saya memberikan sebuah gambaran 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nanti saudara bisa baca yang melatar belakangi bagaimana proses pengurapan Elia yang kemudian akhirnya jatuh ke Elisa, dan 2 kali lipat itu sesuai dengan permintaan Elisa. Waktu Elia sudah hendak diangkat oleh Tuhan dengan kereta kuda yang berapi, Elia berkata, mintalah apa yang bisa aku berikan buat engkau. Dan Elisa berkata, aku minta 2 kali lipat pengurapan yang ada di dalam dirimu. Elia berkata, wah, itu susah, tapi kalau seandainya kamu bisa melihat aku terangkat daripadamu, maka itu akan jadi dalam hidupmu. Nah, singkat cerita, Elisa akhirnya mendapatkan 2 kali lipat pengurapan daripada Elia. Waktu Elia terangkat naik ke surga, di tengah-tengah dibawa oleh kereta berkuda berapi yang naik ke surga, dan jubahnya Elia terjatuh dan diambil oleh Elisa. Pada waktu Elisa sudah balik lagi menyeberang Sungai Yordan, Elisa memakai jubah yang sama ke air Sungai Yordan, dan akhirnya Sungai Yordan itu tersifat. Dan rombongan sekolah nabi yang ada di waktu itu melihat bahwa rohnya Elia sudah turun ke atas Elisa, dan itu bisa kelihatan dengan tangible, bisa kelihatan dengan kasat mata bahwa pengurapannya Elia jatuh ke atas Elisa. Dan singkat cerita, pelayanan kenabian Elisa yang terbukti begitu rupa melakukan mujizat dan keajaiban 2 kali lipat lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang telah dilakukan oleh Elia. Ya, kalau saudara kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara bisa baca. Tapi yang saya mau sampaikan malam hari ini bukan tentang itu. Tuhan berkata, siapkan mereka GOP. Saya tahu firman Tuhan sudah berkata, engkau harus keluar dari gua Adulam. Banyak orang tidak perhitungkan engkau, bahkan banyak dari antara saudara tidak pernah diperhitungkan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, sejak firman itu keluar, hitung dan perhatikanlah. Kalau hatimu setia dan taat, apa yang aku janjikan itu iya dan amin. Dan malam hari ini adalah kelanjutan, engkau harus pasang telingamu, dengar baik-baik apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Kalau untuk tak menangkap apa yang Tuhan mau, dan untuk tak melakukan apa yang Tuhan perintahkan
katakan, niscaya saya percaya apa yang dijanjikan oleh Bapa yang ada di surga itu akan segera dan cepat digenapi, dan itu menjadi batu, dan itu ke sebuah locor. Tiba-tiba GOP akan muncul menjadi sebuah persekutuan doa yang penuh kuasa, yang bergerak di dalam kuasa, yang bergerak di dalam kuasa Roh Kudus. Akan perbuatan-perbuatan kedalaman akan terjadi. Orang-orang yang mengasihi Bapa Yahweh, orang-orang yang berdiri, anak-anak muda yang berdiri dalam kebenaran, mereka akan berkata, akulah generasi anak panah, akulah anak-anak panah yang ada di tangan melawan, akulah anak-anak panah yang melesat dengan tepat dan melakukan pembalikan keadaan. Sehingga kota Surabaya akan melihat itu panah kecil di di pojok rumah kecil, tiba-tiba muncul satu angkatan, satu persekutuan doa, satu gereja yang tiba-tiba muncul dan sangat masif. Dan Tuhan berkata, bahwa pasukan Gideon, sekalipun pasukan Gideon yang kecil dan tidak seberapa, anak-anak mudanya tidak seberapa, orang-orang yang gagah perkasa, yang cakap, yang punya potensi dan segala macam tidak hanya kebanyakan satu dua orang tua, itu pun yang hanya ibu rumah tangga. Tapi Tuhan berkata, hari ini perhatikan sungguh-sungguh, engkau tidak lagi menjadi yang biasa. Saya sungguh berjuang untuk tangkap. Hari ini yang saya mau sampaikan dan ceritakan buat setiap kita, saya kasih judul totalitas seorang Elisa. Ada 4 poin yang saya mau bagikan. Semoga saya tidak terlalu cepat dalam menyampaikannya, sehingga kita bisa menangkap dengan baik. Mari kita mundur sedikit sebelum terjadi proses di mana suksesi kenabian Elia kemudian akhirnya turun ke Elisa, dan semuanya itu berjalan dengan sangat baik. Tapi mari kita mundur ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Mari kita mundur sedikit. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang, mari kita baca sebentar. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16 dulu deh. Ya, saya coba bacakan buat saudara. 1 Raja 19 ayat yang ke-16. Saya mulai dari ayat yang ke-15. Waktu itu terjadi di mana Elia itu berlari karena ketakutan, karena ancaman dari Isabel. Ayat 15 berkata begini, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat yang ke-16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan sudah memberikan perintah kepada Elia sebelum dia terangkat ke surga untuk mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Persoalannya Elisa tidak ngerti kalau dia harus menggantikan posisi Elia sebagai nabi atas Israel. Dan Elia tidak memberikan sebuah pengumuman seperti kita waktu ini. Kalau ada terjadi suksesi atau penggantian, pasti kita akan umum, kita akan pasang baliho, kita akan kirim ke TikTok, kita akan kirim ke semua sosial media supaya tahu siapa yang menggantikan. Oh, ini nabi besar, ini orang besar, ini pelayan besar, ini pendeta besar. Saya percaya kalau saya yang dipilih untuk menggantikan salah satu seorang pelayan besar, saya pun akan demikian. Saya tidak akan pernah melewatkan yang biasa-biasa. Saya akan pasang ke seluruh digital media dan saya berkata, oh saya pengganti si hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dan saya begitu bangga, semua orang berkata saya, oh jadi sekarang kamu yang jadi penerusnya ini dan ini dan ini dan ini. Tapi apa yang terjadi dengan Elisa? Elia tidak membuat pengumuman apapun seperti kebanyakan kita hari-hari ini yang dimana banyak main digital media atau media sosial. Bahkan Elia tidak kasih tahu ke Elisa kalau Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurangi
Elisa sebagai pengganti waktu nggak ada. Itu yang ajaib buat saya secara pribadi. Saya berkata, apalagi untuk di zaman now sekarang ini, itu sangat ajaib. Tapi mari yuk kita lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-19. Poin pertama yang terjadi di ayat ke-19, inilah reaksi Elisa. Saya berdoa itu juga akan menjadi respon dan reaksi buat kita. Ayat yang ke-19, mari kita baca. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat yang ke-19. Ini yang saya mau kasih poin pertama. Apa yang menjadi reaksi dan respon dari para Elisa. Poin pertama, perhatikan setiap petunjuk yang sederhana, yang tidak spektakuler. Perhatikan setiap pesan dan tangkap setiap pesan yang ilahi yang dari Tuhan. Sekalipun tidak spektakuler, tapi engkau tahu dan tahu itu adalah pesan Tuhan buat engkau. Yang paling penting adalah engkau tangkap pesannya dan engkau simpan dan engkau pegang pesan itu. Itu yang paling utama. Oke, nah di sini di ayat yang ke-19, waktu Elia datang kepada Elisa, Elisa itu sedang bekerja di ladang, udah nganggur, bukan pengangguran. Elisa ini orang kaya, Elisa ini orang yang terpelajar, Elisa ini tuan tanah, Elisa orang yang bekerja, orang yang smart, orang yang cerdas. Alkitab menulis Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan pasang lembu yang ke-12, Elisa sendiri yang bekerja membajak itu tanah yang begitu luar biasa. Dan Alkitab mencatat waktu Tuhan berfirman kepada Elia, maka pada keesokan harinya Elia langsung datang ke tempatnya Elisa. Pada waktu Elisa sedang mengunjungi Elisa, Elia datang dan berlalu dengan cepat-cepat, kemudian melemparkan jubahnya. Dia tidak berlambat-lambat, dia nggak ngobrol sama Elisa. Hai Elisa, aku datang mau mengurapi engkau sebagai pengganti aku. Nggak ada. Elia berlalu jalan cepat-cepat dan dia cuma hanya melempar. Dan Elisa pada waktu sedang bekerja. Dan waktu itu dia tahu ini Elia nabi besar. Dia sedang mengalahkan 450 Baal. Dan waktu coba dilempar, Elisa langsung cepat-cepat pungut itu jubah. Dia tidak berkata, Bapak Elia, jubahmu jatuh. Tidak. Elisa tahu ini nabi tidak sekedar hanya bertindak karena sebuah kebutuhan. Elisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dia ambil itu jubahnya. Ini yang harusnya menjadi respon setiap kita. Saya memperhatikan, apalagi gereja yang karismatik, gereja yang mengatasnamakannya profetik, seringkali banyak orang cukup bangga dengan barang-barang tanda-tanda profetik. Mereka cukup bangga, aku punya ini, aku punya itu, aku punya ini, aku punya itu. Mereka cukup bangga dengan hanya memiliki barang profetik. Tapi mereka tidak pernah cukup bangga bagaimana mempelajari makna dan arti di balik semua tanda profet. Ini yang seringkali ujungnya mendorong dan membuat banyak orang-orang Kristen hanya cukup puas menjadi orang yang profetis, tetapi tidak punya pertumbuhan dan pengenalan yang cukup dewasa di dalamnya. Persoalannya barang-barang profetis itu tidak cukup buat engkau mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Barang profetis itu bagus, saya sungguh percaya dengan barang-barang semua tanda-tanda, semua tulisan, semua gambar, apapun yang profetis sifatnya. Tetapi jauh lebih baik dan lebih membawa kita punya kuasa dan nalar apabila kita mengenal siapa di
di balik semua yang profesi itu ada amin. Persoalannya itu sebabnya yang membuat banyak orang Kristen menjadi mandek. Saya tahu mandeknya seperti kue mantap nggak ngembang. Saudara ngerti kue yang bantet nggak ngembang, teksturnya rasanya wis oke, tapi digigit masuk mulut kue enak banget. Banyak orang Kristen banget ngomongnya aku punya pengurapan, habis pengurapan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki penuh dengan minyak, tapi mana kuasa? Nggak kelihatan. Yang hutang tetap terjerat dengan hutang, yang kecemasan dan ketakutan tetap terjerat dengan kecemasan dan ketakutan. Pada waktu ada tetangga yang tidak seiman datang minta, "Bu, tolong dong doakan aku." Dengar katanya Tuhan, orang Kristen menyembuhkan. Tolong, aku sudah demam 3 hari 3 malam dan tidak turun-turun sampai 42. Tolong doakan aku. Nggak berani tumpang tangan. Mana pengurapan minyak yang saudara terima? Itu yang saya maksud bantet. Engkau cuma hanya stop di satu titik, bahagia dengan semua pengurapan. Tapi bukan berarti saya mengecilkan tentang soal pengurapan. Kalau kita hanya berhenti di titik soal pengurapan semua yang bersifat profetis, tanpa ada kedalaman dan kedewasaan dan belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh, saudara berpikir apakah pengurapan dan kuasa itu akan langsung mengalir dari barang yang bersifat profetis itu? No! Pengurapan dan kuasa itu mengalir akibat kita berhubungan, kita bergaul dengan Tuhan yang memiliki sumber kuasa itu. Tetap saya percaya barang-barang profetik akan tetap dipakai oleh Tuhan. Saya tetap percaya kok Elia yang penuh dengan pengurapan dan kuasa, jubahnya yang selama ini dia pakai tetap mengandung di dalamnya ada kuasa. Tapi jubahnya tidak akan berkuasa kalau Elisa tidak pernah mengenal siapa itu Elia, dan kalau Elisa tidak pernah mengenal siapa itu Yahweh, kalau Elisa tidak pernah mempunyai sebuah perjalanan yang mengenal siapa Tuhan orang Israel, maka jubah yang nempel, kuasa yang nempel di jubah Elia tidak akan pernah berfungsi. Kenapa saya berani berkata begitu? Pada waktu Elisa balik lagi menyeberangi sungai Yordan, dia pakai jubahnya Elia. Waktu dia pukulkan, dia berkata, "Di manakah Tuhannya Elia?" Saudara baca, Elisa berteriak, "Di manakah Tuhannya Elia?" Waktu dipukulkan jubahnya Elia, maka sungai Yordan, itu sungai Yordan bukan terbelah cuma hanya sekali. Itu sungai Yordan terbelah 2 kali. Dan itu disaksikan 50 rombongan para nabi-nabi. Dan Alkitab mencatat pengurapan Elia bukan kata orang, bukan bersifat jubah yang profetis, tapi sungguh-sungguh jatuh dan masuk dalam hidup dia. Elia yang menghargai segala sesuatu, nubuatan dan perkataan Tuhan dari hal-hal yang sangat kecil. Orang yang menghargai semua keilahian dari mulai yang kecil akan bisa menghargai semua keilahian yang besar. Kalau orang yang tidak pernah menghargai keilahian segala sesuatu yang datang dari Tuhan dari mulai hal-hal yang kecil, jangan pernah berharap dia akan bisa menghargai segala sesuatu yang dari Tuhan yang besar. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau tidak pernah setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka engkau juga tidak akan pernah setia dengan perkara yang besar. Jangan berkata, nanti kalau ada hamba Tuhan yang punya pengurapan dahsyat, baru aku akan setia. Nonsen, percayalah. Poin pertama, Elisa setia dengan perkara yang kecil.
dengan perkara yang kecil. Elisa setia dengan perkara yang kecil. Poin kedua, mari kita lihat ayat yang ke-20. Wow. Saya berharap saudara tidak kaget ya, saya ngomongnya ini pendeta atau apa ya, ngagetin. Kalau saudara ngantuk bagus, saya akan teriak supaya saudara bangun. Ada jemaat di sini? Amin. Ada yang ngantuk? Ada yang sudah bangun? Saya serius, kalau saudara, saya lihat ada saudara yang ngantuk, saya akan teriak supaya saudara bangun. Supaya saudara jangan lewatkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan saya mau jujur bahwa berkata belum tentu saya akan datang ke tempat ini lagi. Ayat yang ke-20. Mari kita baca. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, ini kata Elisa, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya Elia nih, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, itu momen sangat singkat saat Elia datang dan melemparkan jiwa dan langsung ditangkap oleh Elisa. Dan langsung Elisa berkata begini, tolong izinkan aku pamitan dulu dengan ayahku dan ibuku ya. Elisa ngomong ke Elia. Elia berkata, oke, pulanglah. Seolah-olah Elia tidak membutuhkan Elisa. Bukan. Elia kepengen menguji Elisa. Oke, pulanglah. Tapi ingat ya, apa yang aku lakukan hari ini, tindakan profetik apa yang sudah kulakukan hari ini kepadamu. Itu kata Elia. Dan yang sangat membanggakan saya sikap dan reaksi Elisa pada waktu itu di ayat yang ke-19, dia berkata dia meninggalkan itu lembu yang sedang bekerja. Dia nggak peduli, aduh tanggung Bapak Elia, aku sedang produksi, nanggung kalau saya berhenti produksi, nanti saya penjualan saya turun dan lain sebagainya, nanti omset saya turun dan sebagainya. Dia nggak peduli, dia tinggalkan itu lembu. Apa yang dilakukan? Dia lari dari kejar Elia. Artinya apa? Poin yang kedua. Engkau mau perkara rohani terjadi dalam hidupmu? Engkau mau pengurapan dan kuasa itu ada padamu? Engkau harus lari dan kejar. Engkau tidak hanya bisa berkata, iya benar Tuhan, urapanku berdengar-dengar, nangis sampai campur dengan impuls di sini. Dan engkau berpikir bahwa kuasa itu akan masuk ke tumpang tangan, tumpang kakimu. No. Kuasa keilahian harus diingini sungguh-sungguh. Engkau harus lari dan kejar itu pengurapan. Engkau harus lari dan kejar siapa yang punya pengurapan dan minta, bukan cuma diimpartasikan, tapi engkau harus belajar bagaimana dia ngikut Tuhan. Engkau harus belajar bagaimana imannya di Tuhan. Itu nggak bisa cuma impartasi kok, impartasi. Tapi percaya impartasi, tapi kuasa nggak cukup hanya impartasi. Engkau harus lari kejar. Saya mau share. Bagi orang bertanya biasa, engkau punya api, engkau punya semangat, bukan cuma semangat, tapi engkau punya kekuatan, engkau punya pengurapan api. Aku mau pengurapan api yang ada padamu. Oke? Kamu mau aku lakukan apa? Tumpangi tangan ke atas hidupku. Tumpangi, urapi aku dengan minyak, urapi aku dengan kue. Oke? Saya urapi, saya tumpangi tangan. Dia sampai berlutut menyembah
Dan saya doakan dia. Nggak nanggung-nanggung, saya bahasa sampai setengah jam doakan dia khusus untuk punya pengurapan api yang ada di dalam hidup saya. Setelah setengah jam lebih, kurang lebih 40 menit, wah, basah kuyup badannya dan badan saya basah kuyup. Terutama badan saya karena saya yang mendoakan, saya yang mengurapi. Dia merasa wah, langsung punya power. Dia merasa wah, gue punya pengurapan api. Tapi itu nggak bisa bertahan hanya sampai 3 hari. Hari ketiga saya tanya, gimana kabarmu? Apakah pengurapan api itu masih tetap stay dalam hidupmu? Haleluya, puji Tuhan, saya aminkan. Aku nggak mau dengar jawaban saya aminkan. Iya atau tidak? Cuma hanya 3. Wah, dia cuma minta aku impartasi, doakan murapi. Oke, fine, saya urapi, saya doakan. Tapi apakah dia bertanya dan belajar hidup saya, bagaimana saya stay dengan Tuhan, bagaimana saya belajar berdoa dan diam di bawah kaki Tuhan sambil mengulik firman, sambil berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan, ketaatan seperti apa yang harus aku lakukan, bagaimana aku puasa, bagaimana aku nangis waktu masuk dalam hadirat Tuhan, bagaimana aku bahasa roh minimal 1 jam 1 hari. Tiap hari aku berbahasa roh, nggak ada satu pun hanya. Dan terus hari itu dia tiba-tiba datang dan minta saya berdoa dan mengurapi dia supaya ada pengurapan api turun dalam hidupnya. Fine, cuma bertahan 3 hari. Sementara saya diri, saya bisa khotbah sehari bisa berapa kali, bisa sekian jam, dan malamnya masih ada KKR. Suara saya nggak usah pakai mic, bisa sampai ujung NTT. Saudara berpikir itu terjadi dalam 1 hari? No. Saudara berpikir kemuliaan Tuhan begitu gampangan dan murahan kah? No. Saya serius, saya sangat serius. Ini bukan firman yang gampang dicerna. Kalau ini ada rekamannya, kau harus benar-benar. Karena saya sangat percaya di hari-hari penghujung akhir zaman, Tuhan akan bangkitkan banyak orang untuk sebagai penyambung lidah, nabi-nabi yang mengingatkan orang-orang percaya untuk berbalik hatinya dan hanya menyembah kepada Yesus HaMashiach. Saya rela dan mau melakukan apapun kalau seandainya hanya dalam 1 doa, satu pengurapan, 1 tumpangan tangan, semua saudara bisa mendapatkan karunia dan panggilan kenabian. Saya rela kerjakan itu. Persoalannya, apakah pengurapan itu akan tetap stay dalam hidup saudara dan bekerja? Itu pertanyaan saya. Saudara boleh niu kali saya, saudara boleh niu saya berteriak. Bukan mungkin belum berteriak setengah dan suaranya sudah sah. Karena kekuatan saya. Itu pertanyaan saya. Saudara boleh niu kali saya, saudara boleh niu saya berteriak. Bukan mungkin belum berteriak setengah dan suaranya sudah sah. Karena kekuatan saya bukan di suara, kekuatan saya bukan di otak, kekuatan saya di roh. Itu sebabnya Tuhan panggil untuk keliling sampai ke 38 provinsi. Saudara mau tahu penguasa-penguasa yang ada di Papua? Saudara mau tahu penguasa dan roh-roh jahat yang ada di NTT? Itu berperang di depan mata. Kalau saudara tidak punya panggilan dan pengurapan dan api yang dari Tuhan, saudara mau terbang hari ini pun bisa di-cancel. Waktu itu saya berangkat keliling provinsi, itu masih dalam zaman COVID tahun 2021. Setiap kali saya naik pesawat harus tes ini, tes itu, colok ini, colok itu. Bahkan ibu sampai depresi pada maunya.
Ibu Cynthia aja ngantar saya seminar ke kota Kediri. Cuma 2 jam ya, apa 3 jam dari Surabaya. Itu pun harus ke puskesmas nyolot untuk dapat layak untuk masuk gereja. Saya keliling provinsi, yang tinggal di rumah kena COVID, yang keliling provinsi nggak ada COVID. Tiap kali dites negatif. Saudara kira tahun 2021 waktu itu gampang untuk lewatin itu fase? Saudara berpikir saya nggak takut, nggak khawatir? Dalam hati, ya juga bukan suara kereta kuda, deg-degan ini. Tapi karena saya tahu ada panggilan tugas, aku tahu Tuhan mau menyertai aku. Di depan mata, baru masuk ke Makassari, aku nyata berkata, Ibu tolong doakan anak saya udah COVID 1 minggu. Di dalam ruangan dan kamar yang tertutup, saya dimasukin, pendetanya keluar. Coba bayangin. Saya disuruh mendoakan anaknya, bapak pendetanya di luar, saya di dalam. Coba, sopannya berhadapan dengan orang COVID, Pak. Serius. Nah, penguapan seperti itu nggak bisa cuma ditumpangan tangan. Saudara harus membangun dari batu demi batu, harus punya hubungan dengan Bapa di surga, harus punya pergaulan dengan Roh Kudus, harus bangun kekuatan demi kekuatan. Saudara mau tahu, saya pertama kali lahir baru yang dipenuhi Roh Kudus, yang dibaptis sama Roh Kudus dengan tanda awal punya karunia berbahasa lidah. Semenjak itu Roh Kudus berkata, latih dirimu berbahasa lidah 1 jam tiap hari. Ini saya bagi aja. Saudara tahu saya bahasa orang 1 jam tiap hari. Begitu. Maaf ya, kalau saya bahasa orang kayak begini, enggak 1 jam. 15 menit demi senaga. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Anak saya nggak terlalu gede, 5 kali 6 panjangnya, 5 kali 8. Shakarabaya balaya hai, oh ya labaya shikarabah, oh ya nanalaya nehe. Kebetulan di kanan saya rumah kosong. Jadi saya mau teriak, dia nggak berkata, Cik, tolong diam, gue mau tidur. Ya, betul. Oh, saya kemudian akan deklarasi Mazmur 91, berbahagialah Tuhan karena Engkau adalah tempat perlindunganku yang tinggi. Aku nggak berkata, tahu saudara tahu berapa lama? Bertahun. Kemanapun saya melayani Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan, luar negeri maupun di dalam negeri, mereka berkata, ini orang kecil tapi suaranya gelegar. Bukan cuma suaranya gelegar, jantung pun gelegar. Karena ada kuasa, kemuliaan, dan pengurapan. Seberapa engkau serius dan menghormati pengurapan dan kemuliaan Tuhan, itu bukan murahan yang bisa engkau tumpang tangan terus ngalir. No way. Sekalipun saya percaya soal pengurapan dan transfer dan impartasi, saya percaya. Poin yang ketiga, sebentar saya akan selesai, tidak akan lama. Poin yang ketiga, mari kita lihat, masih tetap di ayat yang ke-20. Ayat yang 20 berkata begini,
Setelah Elia berkata, baiklah pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, ayat yang ke-21, lalu berbaliklah Elisa daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Artinya, setelah Elisa konfirmasi dengan Elia maka pulang ke rumah. Dia masak itu lembu yang dia pakai untuk kerja, untuk cari uang. Bukan cuma lembunya yang dipotong dimasak gulai sapi, tapi sampai bajak-bajaknya dipakai untuk menjadi alat bakar buat masak. Dan hari itu Elisa berpesta dengan karyawannya, dengan bawahannya, dan makan. Setelah dia pamitan dengan ayahnya dan ibunya, dia pergi ngikut Elia. Poin yang ketiga yang saya kasih dengan subjudul bersikap serius dan punya prioritas. Banyak di antara kita mau kau akan dipakai Tuhan. Yes, haleluya. Senang kok. Sampai di rumah. Elisa dia seperti itu. Dia speak dengan apa kata Tuhan. Dia pegang apa kata Tuhan. Dia pulang, dia lakukan, dia tahu prioritasnya. Dia tuan tanah, dia orang kaya, dia bagikan kekayaannya sama seperti kata firman. Dia balik dan mengikuti Yesus. Dia tinggalkan semua kekayaannya, dia berikan dan dia balik dengan tangan kosong untuk mengikuti Yesus. Kalau kita kebalikan. Kenapa saya berkata kita kebalikan? Kita memang gak punya apa-apa. Dan waktu kita lari mengikut Yesus, memang gak punya apa-apa. Setelah mengikut Yesus, kita punya apa-apa. Halo? Betapa banyak dan berapa banyak setelah orang-orang yang jatuh bangun dan kemudian melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan melihatkan ekonominya dan keuangannya dan kemudian punya apa-apa. Berapa banyak yang mengalami pemulihan itu? Halo? Berapa banyak yang mengalami pemulihan? Apakah saudara justru mengikut Yesus supaya aku punya apa-apa? Motivasinya sama. Elisa yang punya apa-apa, dia menjadi tidak punya apa-apa untuk mengikut Elia. Dia tahu prioritas karena dia tahu yang ilahi jauh lebih mahal. Apa yang paling mahal dan bervalue buat saudara? Pasal pendidikan, kekayaan kan, pemulihan ekonomi kan, keuangan kan. Jadi konglomerat kan, apakah Anda obsesi saudara? Obsesi saudara mengikut Yesus supaya engkau dipulihkan secara keuangan kan? Atau obsesi saudara melayani supaya dapat pasangan hidup yang ganteng, kaya, nggak punya orang tua, ya kan? Nggak repot, nggak punya mertua gitu loh. Ngerti ya? Ini banyak orang tuh masalah dengan mertua masalahnya. Apakah obsesimu melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan supaya aku dapat jodoh, nyari di tengah-tengah gereja berharap kalau di tengah-tengah gereja dapatnya kaset orang baik? Tentu, saya kasih tahu. Belum tentu yang para wanita jangan cari para pria di dalam gereja yang bukan dari Tuhan. Oh, tapi kan dalam gereja loh, saya terima banyak konseling. Mereka ketemu di tengah-tengah gereja sama-sama melayani. Akhirnya berpikir kan dia pelayan, masuk orang
setelah menikah 6 bulan baru kelihatan belangnya, sakit hatinya, main kasarnya, jepuk kepala betul sini. Akhirnya nangis lomba. Setelah punya anak satu, umur 1 tahun, 2 tahun selesai. Saya nanya Paulus, memang lebih baik cari di tengah gereja daripada nyari di tengah nightclub. Itu udah ketahuan belangnya. Persoalannya nggak jamin kalau mau cari di tengah gereja, belangnya nggak kelihatan, sambung soalnya dengan pelayanan. Oke? Poin yang keempat, ayat yang terakhir, lihat baik-baik. Ini yang paling penting. Ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, ini poin keempat. Lalu berbaliklah ia, bla 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 bla, ia mengambil, oh itu sudah kita baca. Oke. Dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tolong digarisbawahi. Apa makna dia menjadi pelayannya Elia? Itu artinya Elia menjadi jongosnya, Elisa menjadi jongosnya Elia. Dari seseorang yang punya segalanya, punya power, punya kuasa, punya kedudukan, punya kekayaan, punya harta, yang dihormati di kotanya. Hari itu dia merendahkan dirinya, bukan cuma hanya merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, merendahkan statusnya, dan menjadi seorang hamba, seorang nabi. Saudara, kalau baca literatur Alkitab, banyak literatur Alkitab yang menjelaskan bahwa Elisa menjadi orang hamba yang menuangkan air di tangannya Elia untuk cuci tangan. Elisa menjadi orang yang menuangkan air di kaki Elia untuk cuci kaki. Elisa menjadi orang yang mencuci dan memenuhi semua kebutuhan hidup Elia. Dia merendahkan dirinya sampai demikian rupa, nggak punya harga diri, nggak punya popularitas, nggak punya nama baik. Karena Elisa tahu dia bukan melayani Elia, dia sedang melayani Tuhan yang Maha Tinggi. Dan setiap kali dia ketemu dengan rekan-rekan berusaha, orang-orang yang sekotanya, dan berkata, "Ih Elisa, kamu kenapa sekarang jadi jongos?" Saudara berpikir apakah Elisa nggak gengsi? Apakah saudara berpikir Elisa nggak malu? Ngumpet, bahwa Elia, entah ya gue ngumpet dulu, ada teman-teman ya ngumpet supaya nggak kelihatan. Elisa berkata, "Ya Tuhan panggil untuk aku melayani hamba." Dan teman-temannya berkata, "Elisa, kamu tidak salah kah? Kamu sudah doa belum untuk mengikuti hamba Tuhan ini? Kamu dengar belum umurnya? Dia dikejar sama pemerintah." Elia waktu itu dikejar sama Israel, sama pemerintah Israel. Mau dibunuh. Elisa, kamu nggak takut? Itu bos yang kamu layani itu mau dibunuh nih. Jangan-jangan bisa kamu yang dibunuh juga. Dan suara-suara yang menggoyahkan iman Elisa untuk mengikuti Elia. Goyahkan Elisa. Elisa bukan orang yang bisa dihentikan hanya karena romo. Apalagi kita kan suka kata homo. Kita takut, bos takut, takut. Elisa
bukan orang yang bisa dihentikan. Di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara baca waktu Elisa menemani Elia ke Gilgal, ke Betel, ke Yeriko, dan akhirnya sampai ke Sungai Yordan. Apa kata Elia? Elia, pulanglah. Diusir sama Elia 4 kali. Itu artinya Elia mencoba menghentikan Elisa sengaja oleh karena intervensi Tuhan untuk melihat keteguhan hati Elisa, apakah dia sungguh-sungguh menginginkan pengurapan dan jubah dan 2 kali lipat ganda, mau atau tidak. Hanya untuk menguji Elisa apakah dia ini bisa dihentikan atau tidak. Sampai akhirnya Elisa menemani Elia sampai ke Sungai Yordan, membuktikan Elisa orang yang tidak bisa dihentikan dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan cemooh, dengan bullying atau apapun, sampai kemuliaan Tuhan akan jatuh atas hidupnya Elisa. Saya mau berkata, saya tidak melihat di Alkitab ada orang yang punya totalitas seperti Elisa. So no wonder Elisa punya pengurapan 2 kali. Dan apa yang dia kerjakan, bagaimana hikmat dan marifatnya, dia menjadi penasihat raja-raja. Bukan cuma hanya buat penasihat raja orang Israel, bahkan penasihat raja-raja orang Aram. Orang yang punya totalitas dengan Tuhan, Tuhan pun akan totalitas dengan dia. Malam hari ini saya mau jujur menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saya tahu banyak saudara yang ngerti soal hal-hal profetis, yang mau yang namanya pengurapan dan kuasa dan kemuliaan, dan saudara berdoa lawatan dan lawatan. Yes, lawatan ada di depan kita lewat bangsa. Tapi persoalannya, apakah kita punya totalitas seperti totalitas yang dimiliki oleh Elisa? Persoalannya, apakah kita punya prioritas, punya keseriusan seperti yang dimiliki oleh Elisa? Persoalannya, apakah kita punya pengenalan kepada Tuhan seperti kita mengenal, seperti Elisa mengenal Tuhannya? Persoalannya, apakah kita punya submission, menentukan diri kepada orang yang Tuhan taruh di atas kita, seperti kita menunjukkan diri kepada Tuhan? Itu persoalan. Apakah kita punya integritas seperti integritasnya Elisa? Bukan mencari kemuliaan dan keuntungan buat aku dan diriku, tapi justru dia meninggalkan semua kekayaan. Dia buang, dia lari, dia kejar, dia cari. Sore hari ini saya tidak punya kata-kata yang jauh lebih baik untuk membuat saudara terkesan dengan khotbah hari ini. Dan saya tidak berjuang untuk membuat saudara terkesan dan terkesima dengan orang yang kecil, imut, pendek, suaranya galak dan kencang. I don't care. Saudara mau suka dengan khotbah saya atau tidak, I don't care. Dan aku peduli, dan aku berdoa, apa yang engkau dengar hari ini tidak ada satu pun perkataan yang tidak bekerja sesuai kehendak dan kebenaran firman. Saya berdoa kebenaran firman dan pengurapan hari ini totalitasnya Elisa akan masuk dalam hidup saudara dan mengejar saudara
dan mengerjakan yang ilahi sampai engkau bertukuk lutut di bawah altar Tuhan. Dan hidupmu engkau serahkan ke Tuhan. Saya tidak punya jawaban dan solusi untuk pergumulanmu, kecuali untuk menyerahkan hidupmu totalitas hanya kepada Kristus. Apapun pergumulanmu, pasti ada jalan keluar dan ada solusi. Itu yang saya percaya. Dan saya percaya saat pelawatan itu tiba, orang yang siap di manusia rohnya yang akan menangkap dia, dan dia akan terbang di atas badai. Persoalannya kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus menyiapkan fondasi yang cukup kuat untuk dimana roh Tuhan bisa bekerja di dalam. 4 poin yang dimiliki oleh Yesus. Tidak cukup kita cuma hanya berteriak dan angkat Tuhan. Tuhan, berikan aku karakter seperti Elisa, berikan aku totalitas seperti Elisa. Itu bagus, itu sebuah permulaan yang bagus. Tapi tolong jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti cuma hanya cukup menangis dilihat orang dan masuk ke kamar kamera, dia nangis juga, dia Tuhan ada di atasnya. Wow, itu oke, bagus, cukup bagus untuk jadi Instagram reelsnya di YouTube. Bagus ya. Tuhan itu tahu. Tapi ini tidak akan berbuah di dalam hidup kita. Engkau kejar esensinya atau engkau kejar sensasinya? Ini orang Kristen hanya kejar sensasinya dong. Sensasinya dong, ya? Bukan esensi. Saudara tahu esensi? Value-nya, intinya, maknanya. Bukan sensasinya. Dilihat, wah, like-nya banyak 1000. Yang jempol banyak 1.500. Subscribernya dong 12K. Keren ya. Subscriber YouTube saya cuma 557. 1000 aja nggak nyampe. Saya serius. Berhenti menjadi orang Kristen yang cari sensasi. Kita bisa berkhotbah, tapi kita nggak bisa menghidupi. Membuat khotbah itu tahu kosong nyaring bunyinya. Siapa yang membuat firman itu tahu kosong nyaring bunyinya? Kita hanya jadi orang yang cakap, ngomong, tapi tidak bisa menghidupi. Dan saya berdoa, inilah pertobatan setiap kita. Tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang hanya mencari sensasi, tapi harus kita menjadi orang-orang Kristen yang punya esensi dan value. Bukan cuma hanya pemberita firman, tapi pelaku firman. Sore hari ini saya memang punya kerinduan untuk mendoakan saudara. Tapi belum tentu saya bisa mendoakan satu. Saya dikenal hamba Tuhan baik untuk mendoakan orang. Tapi kalau Tuhan suruh doakan, saya akan doakan.
saya nggak mau kejar ini manusia yang kau tidak kejar Tuhan. Saya tidak akan sokan-sokan ngomong ke beliau. Kalau memang tidak suka mengerjakan satu-satu, maka dengan segala hormat tapi saya akan mendoakan berkat buat saudara. Saya tahu Tuhan punya rencana atas tempat ini, dan saya sungguh berdoa kepada yang sekuat tenaga dengan ketulusan hati yang murni, kenali apa yang menjadi rencana Tuhan buat saudara. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami